Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Yuga. Saya dari kelas 10-8 perwakilan untuk mengikuti lomba pidato ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, tapi bukan pandangan pertama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita bukan kepada tukang bajigur, bukan kepada tukang bubur, apalagi tukang gali kubur, melainkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberi kita umur sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada manusia paling mulia. Gunung ia daki, lembah ia susuri, lautan ia seberangi, berhujanan anak panah, berceceran air keringat, membelah bulan, mendapatkan wahyu Al-Quran demi tegaknya kalimat La ilaha illallah, ja'a bidinil Islam, wa huwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini bukan untuk salto-salto, bukan untuk berfoto-foto, karena saya bukan aliando. Tapi berdirinya saya di sini, saya akan berpidato yang insya Allah akan diberi judul mensyukuri nikmat Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat ke-7. Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam, kita sebagai hamba Allah, kita harus mensyukuri nikmat apa yang telah Allah berikan. Mensyukuri nikmat apa yang telah Allah ciptakan. Jika kita mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat kepada kita itu akan ditambahkan oleh Allah. Dan apabila kita mengingkari nikmat-nikmat Allah, apabila kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya azab dari Allah sangat pedih. Bayangkan apa saja yang telah diberikan oleh Allah di dunia ini. Apa yang tidak diciptakan oleh Allah di dunia ini. Manusia diciptakan oleh Allah. HP yang menciptakan manusia diciptakan oleh Allah. Tangan yang Allah berikan itu kita harus gunakan dengan baik. Orang yang gak punya tangan juga ingin punya tangan. Masa kita punya tangan, kita gunakan tangan itu dengan tidak baik, seperti memukul orang atau merusak tangan sendiri dengan melukai tangan sendiri. Kita punya mata, orang yang istilahnya tunanetra tidak bisa melihat juga ingin bisa melihat seperti kita. Kita masih normal, kita masih bisa melihat, walaupun ada yang minus, tapi kita masih bisa melihat perantaranya kacamata. Kita patut mensyukuri nikmat Allah. Alam semesta milik Allah, matahari yang menciptakan Allah, bulan yang menciptakan Allah, bumi yang menciptakan Allah. Nabi Adam pun yang menciptakan Allah. Lingkungan kita yang menciptakan Allah. Tanah yang menciptakan Allah. Apa yang gak diciptakan sama Allah? Apa yang gak diciptakan? Semuanya diciptakan oleh Allah. Gak ada yang gak diciptakan. Benda-benda ini juga benda-benda seperti lemari, tas, dan lain sebagainya buatan manusia diciptakan oleh Allah. Dan di dalam surat Ar-Rahman juga disebutkan ayatnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang udah Allah berikan yang harus kita dustakan? Nikmat mana lagi? Gak ada. Makanya kita patut mensyukuri nikmat Allah. Kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat tangan, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara, nikmat bernapas.
Bayangkan jika kita tidak bisa bernapas, bayangkan jika kita tidak punya mulut, bayangkan jika hidung kita kebalik, jika hujan pasti air kena hidung masuk. Makanya kita harus mensyukuri nikmat Allah. Pada zaman dahulu ada sebuah cerita. Pada zaman dahulu ada seorang yang pada hidupnya itu selalu beribadah kepada Allah di atas gunung. Dia selalu beribadah hingga akhir hayatnya. Pada akhir hayat di yaumil hisab, pada saat ingin dimasukkan ke dalam surga, kata Allah, "Wahai Fulan, kamu masuk surga karena rahmatku." Si Fulan tidak terima. "Ya Allah, semasa hidupku aku selalu beribadah kepada Engkau. Masa aku masuk surga karena rahmatmu?" Allah berkata lagi kepada si Fulan itu, "Kamu ingin masuk surga karena ibadahmu?" Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membawakan nikmat mata kanan yang telah diberikan kepada si Fulan. Pada saat dihitung, ternyata amalan ibadah yang bertahun-tahun dilakukan oleh si Fulan itu belum mencukupi dengan nikmat apa yang telah Allah berikan pada mata kanan itu. Maka dari itu tidak ada satu manusia pun yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur, kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan itu datangnya dari syaitan, dan jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ilahada ungdur maqala wa la tangdur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.